ada ungkapan yang senantiasa kita sebut. Kita bilang minal a'idin wal faizin. Minal a'idin wal faizin ini ialah kata doa yang kita ucapkan yang bermaksud ialah minal a'idin, mudah-mudahan akan menjadi orang yang akan kembali lagi berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Wal faizin mempunyai arti bahwa menjadi orang-orang yang mendapat keberuntungan di dalam melakukan puasa yang telah lalu. Dan itu adalah merupakan harapan kita sekalian. Tentu setelah puasa dan hari raya di sana ada permohonan maaf. Karena manusia ini tidak terlepas daripada kesalahan dan kekhilafan. Yang penting bagi kita senantiasa saling memaafkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ada mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian itu tidakkah kalian lihat? Apa yang kita lihat dari diri kita? Yang kita lihat dari diri kita ada dua ciptaan Allah yang ada dalam diri kita itu. Ada yang namanya gigi, ada yang namanya lidah. Gigi dan lidah ini hidup bersama. Kalau dikatakan lidah itu lebih tua dari gigi, ya. Karena gigi tumbuh setelah setahun, biasa baru tumbuh gigi. Tapi lidah lebih tua. Setelah lahirnya saja sudah ada lidah dia. Tetapi siapa di antara kita yang tidak pernah gigit lidahnya? Ada yang tidak pernah gigit lidah? Bapak-bapak anggota dewan pernah gigit lidah enggak? Alhamdulillah. Tapi pernahkah kita dengar lidah mengamuk, cabut gigi semuanya? Tidak ada. Walaupun dia terasa sakit. Allah suruh lihat itu. Bahwa yang hidup bersama pun dalam satu tempat, satu tua, satu muda, lidah tidak pernah bilang, ya anak-anak kurang ajar, gigit orang tua. Tidak ada. Tetapi kalau umpamanya lidah marah, maka gigi akan mengatakan, wahai lidah, bahwa kita ini punya tugas masing-masing. Tugasmu merasa, tugasku mengunyah. Ya. Kalau engkau masuk di areaku, ya saya kira kau daging. Maka kau tergigit. Maka itu lidah tidak pernah protes karena dia tahu salah. Masuk campur urusan yang bukan urusannya. Jadi kalau di kantor-kantor itu jangan seperti itu. Di kantor-kantor itu yang ada ialah saling ingat mengingat, bukan saling mencampuri urusan. Artinya saling ingat mengingati. Karena itu perintah dari Al-Quran kepada kita, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena biar orang itu melakukan tugasnya, melainkan ketika kita diminta tolong. Ketika itu wata'awanu 'alal birri wattaqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, tidak membantu dalam hal-hal yang merusak. Lillahi ta'ala itu tidak berarti tidak menerima apa-apa. Orang biasa, kalau lillahi ta'ala itu tidak usah digaji. Umpamanya ya, itu tidak benar. Gaji dengan yang tidak digaji belum menentukan bahwa ikhlas atau tidak ikhlas. Ya. Bisa saja orang bilang, lihat saya tidak digaji, saya kerja ikhlas, bohong. Karena dia sudah bicara. Ikhlas tidak ada orang tahu. Ikhlas ini hubungan kita dengan Allah. Kita tidak bisa menilai. Jangan kita nilai, oh itu orang ikhlas. Itu bukan tugas kita. Itu tugas
Allah Subhanahu wa taala, la tuhasibun nas ka'annakum arbaban, kata Nabi. Jangan kamu menghisap, menghukum manusia seakan-akan kalian itu Tuhan. Ya. Sekarang banyak orang sudah jadi Tuhan, menentukan orang ahli neraka dengan bukan ahli neraka. Surga sudah dikapling-kapling. Ya. Yang punya surga Allah. Ya. Kalau kita menilai ada anjing yang dikasih minum sama seorang perempuan jahat, Allah rahmati dia. Ya. Kalau mungkin kita melihat biar dia kasih minum 1000 ekor anjing, belum tentu kita bilang dia perempuan baik. Tetapi Allah melihat dia orang baik. Di mana nilai? Nilainya hubungan dia dengan yang dia beri itu tidak ada hubungan dunianya. Karena tidak ada keuntungan dunia bagi orang yang memberi minum anjing. Anjing dia kasih minum, Allah rahmati dia. Apa hubungan dunianya? Keuntungan dunia tidak ada. Tidak mungkin anjing masuk TPS, pilih dia jadi apapun. Kenapa diberi contoh itu? Supaya kita tahu bahwa buatlah sesuatu itu bukan karena sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Anjing tidak bisa berikan apa-apa, tapi yang memberikan apa-apa kepadanya hati yang memberi, punya kasih dan punya sayang. Kasih sayang ini perlu. Jadi kalau kita sekarang ini kita bilang, aduh, baik kita bolak-balik, capek sekali. Susah sekali. Saya beritahu bahwa kesusahan kita hari ini adalah nikmatnya orang dulu. Ya. Kita pergi kemana-mana. Dulu orang bilang mau pergi ke Bungku. Terus sekarang namanya Morowali. Orang bilang mau sampai di Bungku itu, Bangka, Bengko, Bongko, baru sampai Bungku. Ya. Ya, almarhum Ustadz Abdillah begitu pergi. Saya ikut sekali sesudah meninggal saya ke sana. Begitu juga rasanya. Tapi setelah saya pikir-pikir, tahun 60, kira-kira bagaimana itu jalan ke sana? Yang kita bilang capek, kalau orang dulu lihat, dia bilang nikmatnya kaum orang. Tapi kita bilang capek. Yang orang akan datang juga bilang capek. Kita bilang nikmatnya kaum orang. Ya. Bahasa itu pernah disampaikan sama Habib Sagaf sama saya. Dia bilang, oh bahasa ente capek jalan-jalan. Tapi sekarang ente sisa pilih oto. Mau oto mana ente naik? Oto ente pilih. Sekarang kita pilih oto. Dulu tiada pilihan. Kalau jeep, ya jeep. Kalau tidak gerobak. Sekarang tidak. Saya mau cari Innova. Tidak mau Avanza. Ya. Sudah dikasih Avanza. Kalau ada apa namanya Land Cruiser, masih ada pilih. Kira-kira mana yang capek? Dulu kalau kecapean mereka itu di hadapan Allah karena dipertanyakan kepada kita yang menyecerkan usaha itu, apa kita jawab? Ya. Kalau kita orang lari, ada lari estafet namanya, bawa dia ini bawa sudah cepat duluan dia sampai, kita pegang pas lari tak jatuh. Berarti siapa yang salah? Dia atau kita? Bayangkan kalau dia menuntut kita. Artinya ini kita begini, kita sekarang kan bawa itu. Di hari kemudian yang dulu-dulu dia bilang kita orang capek-capek baru kau sia-siakan. Bagaimana kita jawab di hadapan Allah? Justru itu saya sering berbicara di Al Khairat ini, tidak ada orang yang berjasa. Yang ada balas jasa. Ya. Kalau kita balas dengan baik, balasannya pun baik. Ya. Mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilallahi ad'u wa tuqa kulla muslimin bihali wa mali wal yara'i wa bil ke jalan Allah aku ajak tiap muslim ini dengan keadaanku, dengan hartaku, semua aku ajak. Beliau adalah seorang yang pemurah, hati murah. Kalau mau masuk Jawa, saya harus sedia itu amplop 100
yang dalam satu dos 100. Untuk apa? Untuk mau isi itu uang Habib Idrus mau kasih sama siapapun yang datang. Jadi kalau ada tamu datang, beliau lihat sama saya, dia kode, tinggal mau kode, mau isi apa 500, apa 100, apa 50, itu dia kode sama saya. Jadi saya petugas masuk di kamar, ambil amplop, isi itu uang. Begitu orang itu mau keluar, saya jabat tangan di sana dari Habib Idrus bin Salim. Ya Allah, Allah ya tawil umur, Allah ya rizquhu. Doa macam-macam yang mereka panjatkan karena senangnya menerima. Begitulah hari-hari. Suatu kali ini orang ini tiap 2 hari dia datang. Ya Allah, saya bilang mau habis ini doi kalau begini. Senyak mau dapat pulang Paloh. Ya. Soalnya mau dapat pulang Palu ini kalau begini. Jadi untuk ini orang ini masih Habib Idrus kode lagi sama saya. Saya masuk di kamar saya sudah tidak keluar lagi. Guru tua tunggu, mana ini anak tidak pernah muncul. Akhirnya guru tua masuk di kamar. Final follow. Saya bilang bagi 15 alif rupiah ya Habib. Ma badar ke Palu idan. Tinggal 15.000. Berarti kita sudah tidak bisa kembali ke Palu. Oh, Habib Idrus tertinggal. Wa man 'allamak bahil. Siapa yang ajar kamu jadi orang pikir? Habib Idrus suruh ambil itu uang. Dia kasih isi di amplop dan kasih. Jadi saya bawa tuh doi, begitu itu orang semua pikir dalam hati saya, ini kali juga datang, sudah jangan datang ulang-ulang. Masalahnya tiap 2 hari dia mesti datang. Habis itu Habib Idrus bilang, ini uang sisa. Ayah intisir ila Sol, pergi ke Solo. Temui Umar, Dr. Salim punya kakak. Pergi dengan Umar pergi ke Pekalongan, temui istrinya, Pak Nono. Maka saya ikuti perintah beliau. Panggil sama Habib Umar, pergi di Pekalongan, sama kasih sama Ibu Syarifah Lulu sekian, kasih sama Ibu Syarifah Rugaya sekian, kasih sama Pak Nono sekian. Roaiti irgi, baru balik ke Surabaya. Sudah balik ke Surabaya, kita mau ke Gersik. Habib Idrus kasih ke pulang kemari ini kunci tas, mau ambil jubah. Begitu saya buka, kagetlah saya. La ilaha illallah. Setengah tas itu uang semua. Jadi Habib Idrus lihat begini sama saya. Terus apa Habib Idrus bilang? Innallaha karim yuhibbul karim. Allah itu maha pemurah. Dia suka orang yang murah hati. Yang pertama saya ingin ceritakan Idul Fitri di zaman Umar bin Abdul Aziz, tokoh utama saat itu. Ketika dia memimpin tidak sampai 3 tahun, masyarakatnya aman, sejahtera. Itu terasa lagi. Sangat terasa, buktinya apa? Para amil zakat itu ketika keliling ingin memberikan zakat, masyarakatnya mengatakan sudah cukup kami. Aghnana Umar bin Abdul Aziz, kita udah cukup. Pasti kita semua anak bangsa dan para pemimpin bangsa ini semua sepakat ingin mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, agar negeri kita ini mewujudkan atau terjadi di negeri kita negeri yang subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi kalau bahasa Jawanya, atau bahasa yang kita sangat pahami adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang dinantikan oleh masyarakat 2 hal. Seluruh masyarakat di dunia. Yang pertama adalah negeri yang aman, damai. Yang kedua adalah kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dan itulah janji Allah dalam firman-Nya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi janji Allah agar kita menyembah taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita
kesejahteraan, dan memberikan kita keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Naml. Perhatikan ya, surat Naml surat ke-27 ayat 18. Semut tadi mengatakan, qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa jududuhu wa hum la yash'urun. Saya ingin kita belajar dari seekor semut yang punya semangat yang luar biasa. Ketika Nabi Allah Sulaiman dengan pasukannya ingin melewati sebuah lembah yang di situ ada kerajaan semut, qalat namlatun, seekor semut mengatakan, ya ayyuhan namlu, wahai para semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke tempat-tempat persembunyian, ke benteng-benteng kalian. La yahtimannakum, agar kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukan-pasukannya. Wahum la yash'urun. Perhatikan ya, ayat ini jadi pelajaran untuk semua kita yang hadir dan seluruh anak bangsa. Ya ayuhan namlu. Jadi semut tadi sudah memikirkan kepentingan orang banyak. Ini perhatikan pelajaran ini. Wahai para semut, kenapa dia? Karena dia punya perasaan. Semut tidak punya otak, tapi dia punya perasaan kebersamaan. Wahai para semut, masuk kalian. Semut saja memikirkan yang lain. Bagaimana kita manusia hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Masuk kalian ke tempat-tempat persembunyian. Alasannya apa? Ini dia memberikan alasan agar kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Dan yang terakhir perhatikan, wahum la yash'urun. Tetap dia punya jiwa berbaik sangka kepada pasukan Nabi Sulaiman tadi dan pasukannya. Pertama, saya sampaikan pelajaran pertama yang dapat kita ambil dalam menghadiri acara seperti ini, kita melihat sejauh mana baik mereka yang sudah pergi meninggalkan kita ataupun masih hadir dengan kita sekarang. Kita doakan mereka semua umur panjang dan kita bisa menjadi pencontoh mengikuti langkahnya mereka. Pelajaran pertama, kita diminta untuk menjadikan mereka teladan. Bagaimana perjuangan mereka bersama Habib Idrus, bagaimana semangat mereka membesarkan al-khairat. Semangat ini yang perlu kita contoh. Dan untuk ini kita diperintahkan untuk mencontoh hal-hal yang baik daripada salaf-salaf kita. Ada ungkapan yang menyatakan, tashabbahu fa in lam takunu mithlahum fa inna tashabbuhal mar'i bil qaumil kirami falahu. Berusahalah untuk menyerupai, walaupun engkau tidak sama atau tidak bisa seperti mereka. Karena berusahanya kita untuk menyerupai seorang yang mulia adalah sebuah kemenangan. Ini pelajaran yang pertama yang patut kita ambil. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil, mereka-mereka ini kita telah ketahui, telah mengukir sejarah emas, telah mengukir sejarah emas bersama Habib Idrus, sehingga kita rasakan al-khairat seperti hadir seperti sekarang ini. Otomatis kita pun harus berusaha membuat hal yang sama. Artinya mereka telah membuat cerita indah dalam lembaran sejarah al-khairat. Di panggung hari ini banyak warna.
berbagai-bagai warna yang ada, ya. Tetapi semuanya duduk di atas karpet hijau, ya. Warna-warna itu satu keindahan. Jika berada di taman, kalau cuma satu warnanya itu kurang indah, ya. Tetapi kalau warna banyak itu luar biasa. Tentunya kami mengharapkan di Al Khairat ini menggabungkan seluruh warna, ya. Bisa apapun yang dilakukan, karena fastabiqul khairat. Tujuannya untuk sama-sama berjuang demi kebaikan. Tetapi di ujung ayat itu mengatakan aina ma takunu, dimanapun kelak kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'an, Allah akan kumpulkan kalian semuanya. Mari sama-sama kita berjuang. Dimanapun kita berada, kita berjuang demi mencerdaskan umat ini melalui pendidikan al-khairat, pendidikan keagamaan yang merupakan warisan manusia, orang yang kita katakan kita cintai, tetapi ada sebahagian madrasah-madrasahnya masih tertutup, tidak terbuka. Saya ingin tanya, siap membuka madrasah yang ditutup? Belum semua. Siap tidak? Ada kepala desa tidak sini? Mudah-mudahan ada kepala desa. Bagi-bagi itu uang yang 1 M 1 bulan, 1 tahun itu. Bukan untuk siapa-siapa, untuk anak-anak kita. Karena kita ingin menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang berakhlakul karimah. Karena datangnya Nabi Muhammad adalah tujuan untuk bagaimana manusia-manusia itu berakhlak. Sudah banyak sekolah-sekolah yang mulai terbuka disebabkan keprihatinan daripada masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan rasa cinta itu bukan hanya ada di mulut, tetapi dia juga ada di hati, agar dia menjadi karakter kita untuk melakukannya. Para hadirin hadirat jamaah al-haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami atas nama pengurus besar, ya, tentunya harus mengucapkan terima kasih, ya, kepada semua pihak, kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah membantu perjalanan haul ini, juga kepada pemerintah daerah Kota Palu, ya, melalui wali kota dan wakil wali kota dengan mengadakan kerjasama untuk melanjutkan raudhah yang mana ke depan mungkin akan lebih semarak lagi. Karena tahun ini adalah pertama kali kita buat juga yang namanya pesan, Pekan Silaturahmi Nasional Al-Khairat, yang kita lakukan melihat bahwa kita ingin membangun bangsa ini bukan cuma membangun badan, tapi membangun badan dan jiwanya. Di dalam pesan itu ada kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan, baik yang berkaitan dengan keilmuan, berkaitan dengan seni, dan juga berkaitan dengan olahraga. Yang baru kita lakukan saat ini ialah silat dan panahan, ya, untuk olahraganya, dan untuk ada debat, ada dan lain-lain sebagainya. Kelak ke depan pengurus pesan ini akan kita buat di setiap daerah. Daerah itu akan berkompetisi berbagai-bagai cabang, dan juaranya lah kelak akan berkumpul ketika haul diadakan. Karena kita ingin
murid-murid kita, pelajar-pelajar kita ini mungkin tidak semuanya punya kemampuan dari segi akademik, tetapi mungkin mereka punya keahlian-keahlian yang lain yang perlu kita korek, kita keluarkan agar mereka bisa mengutarakan apa yang ada pada diri mereka. Kita selama ini menganggap khayal itu tidak ada manfaatnya, ya. Tetapi kalau khayal itu diarahkan dengan baik, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya. Dia bisa menulis puisi sebagaimana yang dibacakan oleh Dr. Salim tadi, bisa bersajak dan lain sebagainya. Pasti kita punya kemampuan itu. Maka kita harapkan ke depan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.